Selamat pagi Bapak Ibu investor yang kami hormati. Seperti yang kita ketahui, setiap hari ribuan ton makanan sisa dari supermarket dan restoran berakhir sebagai sampah. Bukan karena tidak bernilai, tetapi karena belum terintegrasi dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, para peternak nugget masih kesulitan mendapatkan bahan baku pakan yang konsisten dan terjangkau. Kemudian di sisi industri pakan ternak masih menghadapi tantangan yang cukup serius seperti ketergantungan pada bahan baku impor, harga yang terus naik, dan kebutuhan akan sumber protein alternatif yang berkelanjutan. Disinilah Rescue Food hadir. Rescue Food adalah perusahaan pengelolaan sampah makanan sisa dari supermarket dan restoran yang kami olah secara terstandar menjadi bahan baku hulu industri pakan ternak melalui distribusi ke peternak nugget sebagai produsen protein alternatif. Kami berperan sebagai upstream feedstock provider yang memastikan pasokan bahan baku yang konsisten, aman, dan scalable bagi ekosistem nugget dan industri pakan ternak. Nah, berikutnya adalah misi dari Rescue Food. Misi dari Rescue Food, kami menekankan moto Investment for Sustainable Future. Program ini mengubah limbah makanan dari sektor retail menjadi pakan nugget bernutrisi tinggi, menghubungkan retail, petani nugget, dan industri pakan ternak melalui platform digital, mendukung pengurangan sampah dan emisi metana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi sirkular. Baik, kemudian kita masuk ke dalam analisis tren industri. Pada slide ini, kami ingin menunjukkan bahwa Rescue Food tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh sejalan dengan tren besar di industri pakan ternak dan pengelolaan limbah. Pertama, biokonversi larva BSF kini menjadi solusi protein alternatif yang semakin diterima oleh industri pakan ternak karena efisiensi konversinya tinggi dan lebih berkelanjutan dibanding sumber konvensional. Ini menciptakan kebutuhan besar akan bahan baku organik yang stabil dan terstandar, tepat di area yang kami layani. Yang kedua yaitu terjadi digitalisasi rantai pasok, di mana industri menuntut traceability, konsistensi pasokan, dan efisiensi operasional. Rescue Food membangun sistem pengelolaan dan distribusi bahan baku yang terintegrasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Yang ketiga, transportasi yang efisien dan fleksibel menjadi krusial karena bahan baku bersifat cepat rusak. Model logistik dari Rescue Food ini dirancang dekat dengan sumber limbah dan peternak nugget untuk menekan biaya dan menjaga kualitas. Dan terakhir ada perubahan perilaku masyarakat dan industri menuju solusi sirkular dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya tren lingkungan, tetapi sudah menjadi pertimbangan bisnis dan regulasi. Kombinasi tren ini menjadikan Rescue Food berada di posisi yang tepat sebagai penyedia bahan baku hulu bagi ekosistem nugget dan industri pakan ternak ke depan. Tentunya, Rescue Food mengalami peluang dan tantangan. Dari sisi peluang, Rescue Food berada di momentum yang tepat. Adopsi digital semakin tinggi, konsep bisnis ramah lingkungan yang semakin dicari oleh korporasi dan program CSR, serta ekonomi sirkular mendorong limbah menjadi bahan baku bernilai yang terus dibutuhkan industri pakan ternak. Sementara dari sisi tantangan, kami menghadapi regulasi keamanan produk, fluktuasi pasokan sampah, dan masih terbatasnya pemahaman pasar tentang protein nugget. Namun justru disinilah keunggulan Rescue Food melalui standarisasi proses, kemitraan pasokan, dan edukasi pasar. Baik, sekarang kita berada di analisis STP dari Rescue Food. Dari sisi segmentasi, Rescue Food fokus di area perkotaan menengah besar dimulai dari Kota Malang. Target utama kami adalah supermarket dan restoran sebagai sumber bahan baku, serta peternak nugget dan produsen pakan ternak sebagai pengguna akhir dengan profil pelaku operasional usia produktif yang sudah terbiasa dengan sistem digital. Secara psikografis, mereka memiliki kebutuhan yang sama, yaitu efisiensi biaya, kepastian pasokan, dan solusi yang selaras dengan prinsip berkelanjutan. Kita memiliki fokus yang jelas, bukan mencoba semua segmen. Baik, kemudian kita berada di target utama Rescue Food.
Reski Food menargetkan 3 stakeholder dalam satu rantai nilai. Pertama, supermarket dan restoran yang ingin menurunkan biaya pembuangan limbah sekaligus memenuhi tuntutan regulasi dan pelaporan keberlanjutan. Yang kedua yaitu petani nugget yang membutuhkan pasokan bahan baku organik yang stabil, berkualitas, dan efisien. Dan yang ketiga, produsen pakan ternak yang mencari bahan baku berkelanjutan dengan harga dan pasokan yang konsisten. Dengan menghubungkan ketiganya, Reski Food menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan scalable. Di sini tertera mapping position dari Reski Food. Pada peta ini, Reski Food berada di kuadran B2B yang aman dan terstandar dengan model hybrid profit dan social impact. Berbeda dengan pemain B2C yang fokus pada redistribusi makanan berlebih atau pengolah limbah skala besar yang minim integrasi digital, Reski Food menggabungkan pengelolaan limbah makanan, digitalisasi rantai pasok, dan pelaporan dampak secara real time. Posisi ini membuat Reski Food tidak hanya relevan secara bisnis, tetapi juga siap memenuhi kebutuhan industri dan regulasi keberlanjutan. Kemudian, yang berikutnya adalah strategic position dari Reski Food. Secara strategis, Reski Food menggunakan hybrid model yang menggabungkan profit dan dampak sosial lingkungan. Kami mengolah sisa makanan supermarket dan restoran menjadi bahan baku pakan ternak bernutrisi tinggi melalui biokonversi nugget sehingga menciptakan sumber protein alternatif yang berkelanjutan. Seluruh proses ini didukung oleh platform digital yang memungkinkan pelacakan pasokan dan pelaporan dampak secara real time, menjadikan Reski Food relevan bagi industri. Selanjutnya kita masuk ke bagian risk assessment. Di sini terlihat ada tabel berwarna merah, orange, dan juga hijau. Untuk tabel berwarna merah sendiri merupakan risiko tinggi yang perlu segera dilakukan mitigasi. Di sini high risk-nya kita ada gangguan sistem aplikasi, kegagalan kolaborasi antar pihak, dan juga ketergantungan pada vendor utama. Untuk mitigasinya sendiri, kita membuat sistem backup dan pemantauan otomatis. Lalu kita juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan, contohnya layanan premium untuk para vendor. Kita juga menetapkan SOP komunikasi digital melalui aplikasi agar tidak ada kegagalan kolaborasi antar pihak. Untuk yang warna orange itu adalah medium risk. Kita ada keterlambatan distribusi, penurunan kualitas makanan, legalitas dan perizinan, serta keterlambatan komunikasi antar pihak. Untuk mitigasinya sendiri, kita menyediakan sistem real-time tracking suhu. Jadi, kualitas makanan bisa di-track dan tetap terjaga. Lalu kita juga menyusun dokumen izin lengkap dan update peraturan baru. Jadi kita legalitas dan perizinan tetap terupdate. Lalu kita membuat backup rute plan. Untuk yang low risk sendiri, di bagian warna hijau, kita ada cuaca ekstrim, turnover SDM, perubahan kecil pada regulasi. Untuk mitigasinya sendiri, kita menyesuaikan jadwal pengiriman dan menyediakan lokasi transit sementara. Terus kita juga melakukan program pelatihan dan penghargaan untuk karyawan. Lalu kita melakukan monitoring regulasi melalui asosiasi bisnis aman. Selanjutnya kita masuk ke sales and marketing strategy. Reski Food sendiri mempunyai slogan Investment for Sustainable Future. Jadi Reski Food mengajak bisnis dan juga individu untuk berinvestasi dalam masa depan yang berkelanjutan dengan langkah yang sederhana, yakni mengelola sisa makanan secara bijak dan bertanggung jawab demi bumi yang lebih sehat dan bernilai bagi generasi mendatang. Untuk marketingnya sendiri kita menggunakan framework 4P, yakni product, price, place, dan juga promotion. Untuk produk sendiri, Reski Food menyediakan sistem pelaporan dan transparansi data limbah, mulai dari volume, jenis, serta dampaknya terhadap lingkungan. Kita juga menyediakan fitur konektivitas rantai pasok, mulai dari supermarket, petani maggot, dan juga produsen pakan ternak. Kita juga menyediakan dashboard sustainability untuk membantu mitra bisnis memenuhi regulasi CSR dan sustainable report. Kita juga menyediakan verifikasi rantai pasok digital untuk menjamin setiap limbah dari supermarket itu sudah dikelola sesuai dengan standar keberlanjutan dan keamanan. Untuk price-nya sendiri, kita menetapkan supermarket dan perilaku retail besar dikenakan biaya subscription fee sebesar 30-40%. Ini untuk layanan pemantauan data limbah dan pelaporan keberlanjutan. Lalu petani maggot memperoleh akses ke sumber limbah organik yang berkualitas dengan harga yang lebih murah dan stabil dibandingkan dengan bahan baku konvensional. Untuk produsen pakan ternak sendiri mendapatkan bahan baku alami hasil pengolahan maggot
Harganya juga kompetitif dan juga sudah mendapatkan nilai tambah dari sertifikasi rantai pasok ramah lingkungan. Untuk Plus sendiri, karena Rescue Food ini merupakan aplikasi, jadi Rescue Food ini memudahkan pengguna untuk mendaftarkan limbah, memantau proses pengiriman, hingga mencatat data transaksi dan dampak lingkungan secara real time. Kita juga memberikan jaringan operasional yang difokuskan ke wilayah perkotaan menengah dan besar, karena di sini ada terdapat supermarket dengan volume food waste tertinggi dan juga populasi petani mangkuk dalam tahap berkembang, contohnya Kota Malang. Kita juga berkolaborasi dengan sistem logistik yang didukung oleh Sustainable Logistic Partner atau GoSen untuk menjamin efisiensi waktu dan kualitas bahan makanan limbah sampah organik ini tetap terjaga. Rescue Food juga menjalin kemitraan B2B dengan produsen pakan ternak, lembaga sertifikasi. Kita juga memastikan rantai pasok berjalan lancar, terverifikasi, dan juga berkelanjutan. Untuk promosinya, kita melakukan digital marketing dengan pemanfaatan sosial media seperti Instagram, TikTok, X, dan juga YouTube. Kita juga berkolaborasi dengan influencer, dan kita juga memberikan referral code. Jadi setiap mitra bisnis ini bisa mengajak bisnis lain, dan setiap mereka bergabung, pengguna akan mendapatkan poin member yang bisa ditukar dengan diskon biaya layanan, akses data premium, dan juga dukungan logistik. Selanjutnya kita masuk ke operation plan. Kita ada 3 struktur operasional utama. Yang pertama, pengumpulan limbah pangan dari supermarket. Jadi di sini supermarket mendaftarkan volume dan jenis sisa makanan melalui aplikasi Rescue Food. Lalu secara otomatis sistem akan membuat jadwal pengambilan berdasarkan rute efisien. Jadi ini berbasis pemetaan digital. Lalu mitra logistik kita, GoSen atau partner berkelanjutan lainnya akan menjemput limbah sesuai standar ketepatan waktu dan kualitas. Lalu data pengambilan ini akan tercatat secara real-time di dashboard supermarket untuk kebutuhan CSR dan Sustainability Report. Yang kedua, kita distribusikan ke petani maggot. Jadi petani maggot ini yang terdaftar di sistem akan mendapat notifikasi ketersediaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi mereka. Dan limbah ini akan dikirim langsung ke lokasi petani menggunakan rute distribusi yang sudah dioptimalkan. Lalu sistem ini memastikan temperatur, waktu perjalanan, dan jenis limbah ini tercatat untuk menjaga kualitas limbah makanan ini tetap bagus untuk para maggotnya. Dan petani ini bisa mengkonversi limbah menjadi biomasa maggot dan produk turunan lainnya. Lalu kita masuk ke yang ketiga, kita ada penyaluran produk maggot ke produsen pakan ternak. Jadi petani menginput hasil panen, volume, kualitas, kategori ke aplikasi Rescue Food. Lalu produsen pakan ternak ini akan mendapatkan notifikasi juga tentang ketersediaan bahan baku alami yang sudah sertifikasi rantai pasok. Lalu transaksi dilakukan melalui platform dan logistik dijadwalkan sesuai permintaan. Dan semua aktivitas ini tercatat dalam sistem untuk menjamin traceability end-to-end. Selanjutnya kita masuk ke teknologi plan. Di sini ada 6 poin penting yang utama. Ada aplikasi utama, jadi aplikasi yang menghubungkan semua mitra mulai dari supermarket, petani maggot, dan juga produsen pakan ternak. Mereka bisa ngapain aja di aplikasi ini. Di supermarket sendiri bisa mendaftarkan limbah makanan mulai dari upload foto dan volumenya berapa. Lalu kurir akan mengambil limbah sesuai rute yang sudah tersedia di aplikasi. Lalu petani maggot ini menerima limbah dan mencatat hasil produksi. Lalu pabrik pakan ternak bisa melihat stok maggot dan melakukan pemesanan. Lalu juga ada smart routing. Jadi Rescue Food sendiri ini mempunyai sistem yang membantu menentukan jalur terbaik untuk mengambil limbah dari supermarket. Kenapa hal ini diciptakan? Karena ini untuk memastikan kualitas limbah makanan yang berasal dari supermarket ini tetap terjaga sampai ke tangan petani maggot. Lalu ada sistem quality control. Jadi karena limbah makanan ini harus segera diproses, jadi Rescue Food ini punya sistem untuk memantau kualitasnya dengan cara apa? Jadi saat foto limbah sudah diambil dan dicek kualitasnya, kita akan mengadakan sensor suhu ke depannya untuk melihat apakah limbah ini masih layak. Terus ada notifikasi otomatis kalau ada limbah yang terlalu lama. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahan yang diterima petani masih bagus dan aman untuk makan. Lalu ada analitik dan CSR dashboard. Jadi semua data yang terkumpul akan langsung masuk ke dashboard, jadi secara real time. Jadi setiap mitra bisa memantau proses dengan data yang jelas. Jadi supermarket bisa melihat berapa banyak limbah yang telah diselamatkan, berapa banyak CO2 yang berhasil dikurangi, dan juga laporan bulanan untuk CSR atau Sustainability Report. Petani maggot juga bisa melihat pasokan limbah, produksi maggot, grafik pertumbuhan. Dan pabrik pakan juga bisa melihat sumber asal maggot dan kualitas bahannya seperti apa.
Lalu ada kecerdasan buatan yang mungkin akan diterapkan 2 hingga 3 tahun ke depan. Teknologi AI akan ditambahkan setelah operasi stabil 2 atau 3 tahun ke depan. Di mengidentifikasi jenis limbah otomatis, memperkirakan volume limbah otomatis, jadi tidak perlu input manual, lalu memprediksi jumlah limbah dan kebutuhan target. Jadi agar supply chain ini tidak kelebihan ataupun kekurangan. Pada infrastruktur teknologi, jadi kita menggunakan server dan keamanan ini disimpan dalam cloud. Jadi datanya aman dan tidak mudah hilang. Jadi keamanannya kita mendapatkan data yang terenkripsi, backup otomatis, dan juga pembatasan akses. Jadi misalnya petani ini hanya lihat bagian mereka sendiri, supermarket juga melihat bagian mereka sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan proyeksi finansial Rescue Food selama 3 tahun ke depan. Rescue Food ialah model bisnis berbasis B2B hybrid, profit on social impact. Pendapatan utama berasal dari subscription, free supermarket, or restoran. Transaksi limbah ke maggot ke pakan ternak. Potensi tambahan dari CSR and sustainability reporting. Proyeksi per tahun ialah tahun pertama 3-5 mitra. Volume limbah 1,1-2 ton per bulan. Pendapatan 18 hingga 30 juta. Fokus validasi. Model masih rugi terkontrol. Tahun kedua 10-15 mitra. Volume 3-5 ton per bulan. Pendapatan 164 hingga 292 juta. Mulai mendekati break-even point. Yang ketiga 20 plus mitra. Volume 5-10 ton per bulan. Pendapatan 6-4 juta hingga 1,7 miliar. Sudah profit signifikan. Biaya utama tahun pertama, total biaya 45 juta per bulan, fokus ke payroll, teknologi, dan operasional inti. Secara finansial, Rescue Food dirancang bertumbuh bertahap dengan risiko yang terkontrol, hingga mencapai profitabilitas di tahun ketiga. Selanjutnya ialah investment. Untuk mencapai milestone tersebut, Rescue Food membutuhkan pendanaan awal. Kebutuhan dana total investasi 1,62 miliar, runway 36 bulan, alokasi dana 40%, teknologi development, aplikasi dashboard, CO2 reporting, deteksi sampah 30%, marketing akuisisi, supermarket dan petani, brand awareness di 23 kota, lalu 20% tim inti dan operasional stabil, 7% partnership and CSR kerjasama. CSR potensi revenue tambahan, 3% legal and operasional nilai untuk investor. Investor tidak hanya mendapatkan return finansial, tetapi juga nilai ESG dan dampak lingkungan yang terwujud. Selanjutnya, milestone. Milestone Rescue Food dibagi menjadi 3 fase. Tahun 1, fondasi dan digitalisasi MVP aplikasi. 3-5 mitra, limbah dan 1 petani mager. Logistik awal dan sistem backup. Validasi proses operasional. Tahun kedua, optimasi dan kepatuhan, fitur deteksi sampah dan laporan CO2, legalitas pakan ternak, kerjasama produsen pakan, pendapatan mulai stabil. Tahun ketiga, scale dan social impact, ekspansi kota, kemitraan CSR, sertifikasi, volume limbah 5-10 ton per bulan, profit dan dampak sosial signifikan. Setiap milestone disusun realistis dan saling terhubung antara teknologi operasional dan dampak. Selanjutnya kita masuk ke bagian exit plan. Exit plan Rescue Food sendiri fokus utamanya adalah memastikan investor mendapatkan return yang optimal ketika perusahaan sudah berada di fase yang matang. Dan nilai Rescue Food sendiri tidak terletak pada pendapatannya saja, tapi juga pada aset strategis yang sudah kami bangun secara konsisten, mulai dari platform digital, data operasional dan ESG, hingga jaringan kemitraan hulu hingga ke hilir yang sudah terintegrasi. Nah, skema exit yang kami targetkan adalah strategic acquisition, diakuisisi oleh perusahaan yang memang memiliki kebutuhan nyata terhadap solusi pengelolaan limbah, food waste, dan sustainability. Calon akuisitor kami arahkan ke 3 kelompok utama, yakni perusahaan pengolah limbah dan jasa lingkungan, akredited dan produsen pakan ternak skala menengah hingga besar, serta perusahaan retail dan FMCG yang membutuhkan solusi pengurangan limbah sekaligus pelaporan ESG. Nah, Rescue Food sendiri
siap memasuki fase exit ketika indikator dan dampak bisnisnya sudah terpenuhi, mulai dari lebih dari 30 mitra aktif, pengolahan limbah minimal 10 ton per bulan secara konsisten, hingga pendapatan tahunan di atas 2 miliar. Nah, yang tidak kalah penting, seluruh sistem ESG dan pengurangan emisi CO2 kami rancang agar terukur, tervalidasi, dan siap diaudit. Dan ini itu menjadi nilai tambah bagi calon investor yang strategis. Dengan pendekatan ini, kami percaya exit plan Rescue Food ini tidak hanya menghasilkan capital gain, tapi juga meninggalkan dampak lingkungan dan sosial nyata dan berkelanjutan. Selanjutnya ialah manajemen. Rescue Food dijalankan oleh tim inti dengan pembagian peran yang jelas. CEO Latifah Intan Bahari, lalu arah bisnis strategi mitra COO Belinda Sefda, operasional logistik dan hubungan mitra CTO saya sendiri Bintang Bayar Santosa, pengembangan aplikasi sistem dan data. Struktur manajemen ini memastikan Rescue Food berjalan seimbang antara teknologi operasional dan dampak. Terima kasih kami dari tim Rescue Food mengundurkan diri. Terima kasih.